Selamat malam, bolo-bolo cuk. Ya, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Pranata Yandi Gunawan. Hari ini saya akan membahas beberapa topik ya. Yang pertama saya akan bahas topik eh, Olive. Olive adalah IPO yang akan melantai besok ya. Kemarin saya sudah melakukan pemesanan sebanyak 100 juta, saya dapatnya 161 lot, ya 1,61%, aman ya. Olive ini Olive ini nanti akan cari dana sekitar 40 miliar ya. 40 miliar, dapatnya warannya juga 1:1, penjaminnya adalah dana Tama Makmur. Oke, kita cek dulu dana Tama Makmur itu sekuritas kinerja dalam mengawal IPO-nya apa aja. Oke, ini cara ngeceknya gini ya, ketik aja di Google dana Tama Makmur IPO ya. Kemudian kita akan cek dia pernah membawa saham apa, ini BSML ya, 117 bukanya ya. Kita akan cek BSML ya, BSML 117. Terus kita cek hari pertamanya dia di open 130, close nya di 157 sama high nya ya, arah ya. Terus hari keduanya sempat arah, kemudian open di 171, tertingginya 208, low nya close nya di 153 ya. Kalau teman-teman belinya di harga IPO aman ya, seperti itu untuk BSML. Nyari dananya juga 43 miliar, 11-12 dengan Olive. Terus dia juga pernah ini Imago, ini PT Imago ya. Imago ini LFLU cari dana 30 miliar, startnya juga 100 per lembar sahamnya. Kita cek lagi LFLU. LFLU ya, tadi 100 di open di 102, closingnya di 115. Ini sama, ini maksudnya oh enggak ya, 100 ya, dia di closing di 115. Terus hari keduanya open 111, closingnya di 120. Hari ketiga sudah ada merah ya, waktunya dijual ini. Di closing di 119. Oke, LFLO juga aman ya, yang dikawal dengan sama dana Tama. Oke, kita cek lagi selain itu. Harapan Duta Pratiwi atau HUB, ini saham kodenya HUB, cari 100 miliar, harganya 118. Ya, tadi LFLO, BSML, ini yang terakhir ya. Kita cek HUB gimana. Cek HUB ini ada. Oh, ini HUB ini ada juga warnanya ya. Jadi sama kayak Olive. Nah, ini HUB ini warnanya di open harga 100 ya. Harga 100 HUB ini ya. Tertingginya dia bisa sampai 158. Oke. Terus ininya sahamnya oh, sahamnya Arab 3 kali saudara-saudara, sampai 4 kali itu ya. Jadi dana Tama Makmur ini cukup baik dalam mengawal IPO, seperti itu. Jadi saya tadi sudah buat biasanya kalau IPO itu target saya sih 1-3%. Saya buat average di 2%. Misal saya pesan 100 juta, target saya 2%, saya harus dapat sekitar 2 juta lah ya.
karena barangnya cuma dapat 1,6%, dapat 161 lot, terus warnanya juga 1:1, 161 lot. Nah, simulasinya kalau mau arah 3 kali ya dapat 33 poin untuk sahamnya. Untuk warnanya dapat, saya setting di angka 92, jadi dapat 1.400.000 total. Nanti kira-kira ini yang saya kejar. Jadi untuk sahamnya saya nggak akan lakukan otomatis jual, besok saya akan manual. Tapi untuk warnanya saya langsung pagi-pagi antri di angka 92 ya. Kenapa? Karena tadi hope-nya hope waran ini, warnanya yang hope itu ini 100, ini candle merah ini, takutnya nanti saya kejual di 60. Saya carinya yang nama-namanya 92 atau 95 gitu ya. Pagi-pagi saya setting seperti itu. Oke. Untuk olive demikian sekilas dari saya. Oke, topik kedua yang saya mau bicarakan adalah indeks saham. Indeks sahamnya di bursa kita selama seminggu terakhir. Jadi sebelum liburan kemarin saya sudah beres-beres semua barang saya. Saya juga ngomong ke teman saya ya, holiday effect. Di saat Amerika di Februari sudah keluar angka inflasinya akan tinggi, dia akan naikkan suku bunga ya. Nah itu apalagi di Maret angka inflasi 8%, kan nggak mungkin langsung turun jadi 2% atau 3% di Amerika ya. Nah itu pasti Fed pasti akan naikkan suku bunga. Jadi paling aman kalau kita nggak pegang barang. Nah itu kemarin ada yang beli di puncak ini sebelum liburan ya, banyak yang di cut loss sih. Jadi selama seminggu ini turun tajam banget ya, dari level 7.200-an turun ke 6.500-an ya. Kalau dilihat dari grafiknya ini, dia lagi menguji angka 6.500 ya. Tergantung nanti malam kita lihat pasar Amerika seperti apa. Harusnya kalau pasar Amerika hijau, terus besok dibuka pasar Indonesia juga hijau, beberapa saham-saham blue chipnya biru ya, hijau. Nah teman-teman bisa mulai hit and run aja. Tapi untuk jangka 3 bulan tidak saya rekomendasiin sih. Tapi kalau misalnya mau agak lama, saya rekomendasi di akhir bulan 8 atau 9 awal atau pertengahan itu teman-teman bisa mulai mengkoleksi untuk dijual nanti di akhir tahun ya, window dressing. Tapi teman-teman jangan khawatir, ada kalau di bulan Mei Juni ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang mau bagi dividen ya. Salah satu yang mau bagi dividen itu Adaro itu sudah bagi dividen ya. Dilihat dari grafiknya, Adaro ini meningkat karena ya memang harga batu bara ya meningkat ya. Kalau kita lihat harga batu bara grafiknya terus meningkat ya, aman ya. Jadi kalau hari Jumat kemarin Adaro itu hari Jumat kemarin itu sudah cungkit, exitnya biasanya gapping, ada gap. Kemungkinan kalau besok ngegap berapapun ya, saya akan beli. Saya ngambil sekitar 2% atau 3%, karena yieldnya per kemarin Jumat itu kalau saya hitung kisaran karena dia kan baginya dolar. Jadi terus baginya dolar, terus ini apa namanya, Adaro ikuti dolar. Jadi ikuti dolar ini pengumuman kursnya itu 18 Mei. Jadi exitnya besok, exitnya besok ya, exit 17 Mei. Terus dolarnya nanti kira-kira tanggal 18 Mei kursnya berapa. Kisaran saya di angka 101 sampai 107 ya, anggapannya 3, berapa persen lah yieldnya. Jadi kalau besok terjadi gap sebanyak 3%, ya saya akan ambil. Nanti dia akan naik. Kenapa?
Adaro ini grafiknya dia MA-nya juga bagus, SMA-nya juga bagus ya, di atas SMA. Terus enggak ITMG sebagai pembandingnya juga naik ya, karena apa, harga batu bara juga naik ya tadi ya, harga batu bara ya naik. Jadi nanti pagi besok kita cek, kalau harga batu baranya tetap uptrend ya saya akan ambil Adaro ya, di exit waktu gap mungkin itu Adaro sama ITMG ya. Kalau yang bursa ya memang karena suku bunga sama ini. Itu topik berikutnya buat teman-teman, semoga nanti infonya ini berguna. Terus saya akan bahas sedikit seminggu ini ada perampokan luar biasa di pasar kripto ya. Pasar kripto yang dirampok adalah mata kripto ya, mata uang kripto ya, Luna, Terra Luna ini turunnya dalam waktu 7 hari ini ya, ini kelihatan kayak jurang gitu ya. Ya sekarang sudah di delisting di beberapa exchanger money kriptonya, itu sudah kayak di di toko kripto Binance itu sudah delisting ya. Ada beberapa isu yang bertebaran di luaran ya, tapi kembali lagi ya, ada beberapa ini ya, ada yang ngomong pihak luar ingin hancurkan Luna ya, ada yang ngomong pemiliknya yang mau ngerampok, atau ada yang ngomong Amerika pingin hajar kripto ya. Apapun itu, eh, di dunia kripto, untuk saat ini sih saya bukan ahli kripto ya, tapi saya terus belajar ya. Terakhir saya belajar ya kena hajar itu di bulan Februari ya. Nah, untuk kasus untuk yang di Luna ini, menurut saya tetap yang saya persalahkan ya pemiliknya ya, foundernya ya. Kenapa kok foundernya? Karena kembali apapun barangnya ya, sebagai founder dia harus wajib menjaga likuiditas dari koinnya dia. Misalnya ada satu pemain atau dua pemain atau beberapa pihak tertentu yang pegang barang banyak, nah ini sangat berbahaya ya. Kalau dia pegang barang banyak ya dia bisa berhak untuk hancurin market dong, jual. Nah sedangkan pemiliknya tidak punya liquid yang kuat untuk nahan, ya akhirnya jatuh, efek domino. Nah itu yang menurut saya terjadi di Luna ya. Ya kalau yang dari cerita luar kan gini ya kan, Citadel sama BlackRock pinjam duit di Gemini, habis pinjam duit di Gemini ya kan, nah sebagian duitnya dibeliin di UST, sebagian juga dibelikan di Luna ya kan. Kemudian USD-nya dihancurin ya, jual rugi gitu, dijualin, harga turun, mengakibatkan efek domino ya kan. Harusnya kalau stable coin itu untuk menstabilkan itu harusnya pakai aset-aset yang lebih stabil. Nah ini yang untuk menstabilkan adalah koin Luna. Nah kalau bandarnya yang tadi BlackRock sama Citadel juga beli Luna, dia punya Lunanya juga dijual, dihancurin juga ya. Terus pemiliknya nggak punya likuidasi yang kuat ya, akhirnya ya ambrol, dua-duanya ambrol. Nah kalau stable coinnya aja bisa ambrol kayak gitu, apakah kripto ini masih baik untuk sebagai wahana investasi? Nah itu teman-teman bisa pikir lah. Kalau saya sendiri kemarin kena margin call untuk koin BTC ya. BTC ini koin terkuat loh padahal ya. Kenapa saya kalahnya kapan? Nah ini kalah saya tanggal 24 Februari. Apa sih 24 Februari?
24 Februari adalah hari pertama Rusia menyerang Ukraina. Logik dasar, saat Rusia menyerang Ukraina yang didukung NATO, itu bisa menyebabkan perang dunia ketiga gitu loh, memicu perang dunia ketiga. Semua bursa, semua itu turun semua. Nah kalau turun semua kan, kalau di kripto kan ada future ya, saya beli kontrak future untuk pasang posisi short sell di tanggal 24 nih. 24 Februari. Nah di sini kan harusnya grafiknya turun, enggak ya, tambah naik tanggal sampai tanggal 20 sampai tanggal 1 Maret tuh naik sampai sampai segininya ya. Nah di sini nih sudah nggak bisa, maksudnya mungkin banyak orang ngomong, eh iya ya jelas lah Rusia karena asetnya dibekukan makanya pakai kripto, makanya beli kripto gitu loh, untuk mendanai perang apa apa. Ya oke lah kalau gitu, kan perang baru jalan berapa hari, harusnya kan kripto akan terus naik kan. Enggak, setelah tanggal 1 ini didam lagi, kriptonya didam lagi, BTC-nya. Nah, kayak gini nih terlalu berbahaya, dan ini terkonfirmasi kembali waktu waktu Luna hancur ya, BTC-nya ya ikut-ikut hancur. Sebenarnya BTC ini juga hancurnya nggak serta merta dari Luna sih, kan juga dari Fed juga ya, pasar pasar bursa Amerika juga naikin naikin suku bunga, jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bermain kripto ya, buat masukan agak hati-hati seperti itu ya. Mungkin malam ini cukup sekian, besok saya akan review lagi broker summary untuk tradingnya di IPO Olive, dan kalau saya jadi eksekusi Adaro maka saya akan juga bagi buat teman-teman. Mungkin sekian, terima kasih, selamat malam.